Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman secumbu channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan ke-11 dari pelajaran 11. Nah, kali ini kita akan melanjutkan di latihan berikutnya, yaitu di latihan 12. Di mana di latihan 12 ini Syekh menyampaikan kepada kita tentang masdar. Apa itu masdar? Masdar ada yang mengatakan dia adalah akar kata. Ya, masdar itu termasuk isim. Ya, ada yang memberi keterangan, ya, ulama nahwu memberi keterangan bahwa masdar adalah isim di urutan ketiga pada tasrif istilahi, ya, setelah fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Nah, masdar ini adalah isim. Kalau isim pasti dia tidak terkait dengan waktu. Kalau kita tahu fi'il itu, ya, ada 3 macam yang seperti telah kita sampaikan, ya. Fi'il madhi menunjukkan masa lampau. Fi'il mudhari menunjukkan masa sekarang dan masa akan datang. Sedangkan fi'il amr dia menunjukkan pada masa akan datang setelah adanya perintah. Nah, kalau masdar ini dia isim akan tetapi bermakna pekerjaan. Hanya dia tidak terkait dengan waktu dan tidak ada pelakunya, tidak ada fa'ilnya karena dia isim. Masdar dalam bahasa Arab itu banyak polanya, tergantung dia dari fi'il yang berapa huruf. Fi'il itu terdiri dari hanya 3 huruf saja yang selama ini kita dapati dari kitab ini, ya, seperti kita pelajari, ya, dhahaba dia 3 huruf, gosala dia 3 huruf, roja'a dia 3 huruf, ya, disebutnya itu fi'il sulasi mujarrad yang hanya terdiri dari 3 huruf. Dan Syekh penulis, ya, semoga Allah merahmati beliau, di sini menyampaikan salah satu pola dari masdar yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Ya, di sini ada contoh-contohnya. Kemudian di sini dipilihkan polanya atau wazannya sama, yaitu fu'ulun dari fi'il sulasi mujarrad. Untuk memudahkan, ya, teman-teman, ada baiknya menghafalkan pola-pola fi'il madhi ke fi'il mudhari yang seperti kita pelajari di pelajaran 10 latihan 4, ya. Di situ disampaikan beberapa fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Baik, kita coba masuk ke latihan 12. Perintahnya di sini iqra misalaini. Bacalah 2 contoh. Tsummaktub masadirul af'alil atiyati ala ghirariha. Kemudian tulislah masdar-masdar, ya, fiil-fiil berikut di sampingnya. Kita baca dulu contohnya. Al-madi, maksudnya fiil madinya dakhala. Dakhala bermakna telah masuk. Ketika mudhari yadkhulu, yang artinya sedang masuk atau akan masuk. Masdarnya duhulun, berarti masuk. Jadi tidak ada terkait waktu, tidak ada terkait dengan fa'il. Nah, masdarnya berpola, ya, berwazan fu'ulun. Telah disampaikan bahwa masdar itu polanya banyak. Nah, Syekh memudahkan memberikan salah satu pola. Insya Allah pola-pola lainnya akan kita temui dan akan kita pelajari, ya, insya Allah. Kemudian di contoh kedua, kharaja. Kharaja bermakna dia, ya, dia telah keluar. Kemudian yakhruju, dia sedang keluar atau akan keluar. Kemudian khurujun artinya keluar, tidak terkait waktu, tidak terkait dengan pelakunya. Baik, contoh sudah kita baca. Sekarang kita akan coba mengerjakan. Ke bawah kita akan coba mengerjakan. Jalasa artinya telah duduk, yajlisu artinya sedang duduk atau akan duduk, julusun duduk. Kemudian nazala dia telah turun, yanzilu dia akan turun atau sedang turun, nuzulun turun. Kemudian di sampingnya rakiba artinya dia mengendarai, yarkabu artinya dia sedang atau akan mengendarai, rukubun mengendarai. Kemudian sajada dia telah sujud, yasjudu dia sedang atau akan sujud, sujudun sujud. Kemudian roka'a
dia ruku, yarka'u, dia sedang atau akan ruku, ruku'un, ruku. Kemudian sa'ida, dia naik atau dia menanjak, yas'adu, dia akan atau sedang menanjak atau sedang menaik, su'udun, menanjak atau menaik. Baik, alhamdulillah, begitulah gambaran tentang masdar. Dia hanya bermakna peristiwa, tidak terkait dengan waktu atau tidak terkait dengan pelaku. Baik, kemudian telah disampaikan sedikit tentang masdar ya, salah satu pola masdar. Sekarang kita masuk ke latihannya, ke latihan penggunaan masdar dalam kalimat. Ada di latihan 13. Baik, kita baca. Iqra'il jumalal atiyata wa ayyinil masadiral waridata fiha. Bacalah kalimat-kalimat berikut, kemudian tentukanlah masdar-masdar yang tersebut di dalamnya, tersebut di dalam kalimat ini. Kita sudah tahu salah satu pola masdar, berarti kita cari yang berpola seperti kita pelajari di latihan 12. Di nomor 1, lihadihil hafilati babani. Bis ini memiliki 2 pintu. Hada lid-dukhuli wa dzaka lil khuruji. Ini untuk masuk dan itu untuk keluar. Nah, begitulah masdar ya. Seakan bermakna peristiwa, bermakna pekerjaan, tapi dia tidak ada keterangan waktu atau pelakunya. Berarti di sini yang masdar adalah duhul ya, karena dia kemasukan lam jar, lid duhuli dan lil khuruji ya, untuk masuk dan untuk keluar. Kemudian di nomor 2, matar rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Pria tersebut wafat setelah sepulangnya dari haji. Mana yang termasuk masdar di sini? Ruju'i ya, karena ada ba'da, ruju'i ya, sepulangnya. Roja'a yarji'u ruju'an, sepulangnya atau sekembalinya dari haji. Kemudian di nomor 3, yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iqa. Para siswa masuk ke kelas 15 menit sebelum masuknya Pak Guru. Wa yakhrujuna ba'da khurujihi, dan mereka keluar setelah keluarnya beliau ya, maksud setelah keluarnya Pak Guru. Nah, yang termasuk masdar adalah dukhuli ya, karena ada qobla, harokatnya menjadi kasro, dukhul, kemudian khurujun ya, dari kharaja yakhruju khurujun. Baik, kemudian di nomor 4, qala lana tabibu, berkata kepada kami dokter tersebut, al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Duduk di sini bersama pasien adalah dilarang. Al-julus, dia termasuk masdar dari jalasa yajlisu julusan. Baik, yang masdar adalah al-julus ya, karena dia isim, dia bisa berubah harokatnya tergantung posisi dia di kalimat, dan dia bisa dikasih alif lam karena dia isim. Kemudian di nomor 5, as-su'udu 'alal jabali sa'bun wan nuzulu minhu sahlun. Naik atau menanjak ke gunung adalah susah dan turun darinya mudah. Berarti as-su'udu, nah dia masdar dari sa'ida yas'adu su'udun, yang artinya menanjak atau menaik. Kemudian satu lagi masdar dari an-nuzulu, turun, dari nazala yanzilu nuzulun. Kemudian di nomor 6, uhibbu rukubal khayli, saya menyukai menunggang kuda. Yang termasuk masdar adalah rukubun ya, karena dia menjadi maf'ul, berarti harokatnya fathah. Uhibbu rukubal khayli, saya senang menunggang kuda. Kemudian di nomor 7, qala Hamidun libnihi Yasirin, berkata Hamid kepada putranya Yasir ya, Yasir adalah putranya Hamid. Sa'azhabu ila suki ba'da ruju'ika minal madrasati, saya akan pergi ke pasar setelah kembalinya kamu dari sekolah.
yang termasuk masdar ruju ya, karena dia kedahuluan ba'da ya dhorob, berarti dia sebagai mudhof, maka harokatnya kasro, kemudian dia mudhof ke domir ka ya, ruju'ika minal madrasati. Baik, alhamdulillah telah selesai di latihan 13 mengenai masdar. Berarti kita dapat belajar satu jenis isim lagi, yaitu isim masdar. Baik, kemudian kita masuk ke latihan 14. Nah, di sini pelajaran baru lagi yaitu amma. Amma yaitu huruf tafsil ya, dia huruf untuk menerangkan di antara dua sesuatu atau lebih. Kita baca dulu perintahnya. Ta'ammalil amsilata, summa ajib anil as'ilati musta'milan amma. Bacalah contoh-contoh, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan amma. Apa arti amma? Amma bisa berarti adapun. Nah, biasanya setelah kata amma untuk jawabannya digunakan huruf fa yang artinya maka, begitu ya. Baik, kita coba baca dulu contohnya ya. Di sini banyak contoh. Alhamdulillah kita baca contohnya baik-baik. Di bagian hamzah, aina taskununa, di mana kalian tinggal? Kita lihat jawabannya, ikhwati yaskununa fi mahaji al-jami'ati. Saudara-saudaraku mereka tinggal di asrama-asrama kampus. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Adapun saya tinggal bersama salah satu kerabat. Baik, kemudian di nomor 2, ata'riful ingliziyata wal faransiyata jaydan ya Hamidu. Apakah kamu tahu bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan baik, wahai Hamid? Kemudian kita lihat jawabannya, ammal inglisiyatu fa'arifuha jaydan. Adapun bahasa Inggris, maka saya mengetahuinya dengan baik. Wa ammal faransiyatu fadarastuha qabla sanawatin walakinni nasituhal ana. Adapun bahasa Prancis saya pernah mempelajarinya beberapa tahun, akan tetapi sekarang saya lupa. Kemudian contoh di bagian jim, bikam hadzal kitabu wa hadhil majallatu. Berapa harga kitab ini dan majalah ini? Kita lihat dari contoh pertama, kedua, dan ketiga pasti ditanyakan dua hal. Berarti amma digunakan untuk menerangkan ya dua hal. Baik, kita coba jawaban dari contoh jim. Ammal kitabu fahuwa bi asyarati riyalatin wa ammal majallatu fahiya bi salasati riyalatin. Adapun kitab ini dia seharga 10 rial. Adapun majalah dia seharga 3 rial. Baik, alhamdulillah telah kita baca contohnya. Sekarang kita akan coba menggunakan amma dalam kalimat-kalimat jawaban soal-soal di latihan 14. Nomor pertamanya, soal pertama, ainal mustashfa wa aina maktabul baridi. Di mana rumah sakit dan di mana kantor pos? Kita lihat ada dua pertanyaan. Berarti kita coba jawab. Ammal mustashfa fa amama dzakal masjidi. Adapun rumah sakit di depan masjid itu. Wa amma maktabul baridi fa qaribun minas suqi. Adapun kantor pos dekat dari pasar. Kemudian di nomor 2, fi ayyi kuliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu. Di fakultas apa Hamid dan Utsman belajar? Kemudian dijawab, amma Hamidun fayadrusu fi kulliyatit tijarati wa amma Utsmanu fayadrusu fi kulliyatit tibbi. Adapun Hamid dia belajar di fakultas perdagangan. Adapun Utsman dia belajar di fakultas kedokteran. Kemudian nomor 3, aina dhahaba abuka wa ahuka? Kemana bapakmu dan saudaramu pergi? Kita jawab, amma abi fadhahaba ilal mustawsofi wa amma akhi fadhahaba ila saydaliyati. Adapun bapakku dia pergi ke klinik.
Adapun saudaraku dia pergi ke apotik. Baik, alhamdulillah telah selesai kita menjawab soal-soal di latihan 14. Insya Allah kita akan masuk ke latihan 15. Kita baca perintahnya di sini, ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Sepertinya ini tidak ada soal, hanya Syekh menyampaikan pola bagaimana mengatakan salah satu saudara saya atau salah satu teman saya berbeda dengan saudara saya atau teman saya yang sudah ma'rifah. Baik, kita coba lihat di contoh nomor pertama, nomor 1. Ja'a akhi min Makkata. Telah datang saudaraku dari Mekah. Akhi berarti dia sudah ma'rifah karena didofakan ke domir ana. Telah datang saudaraku dari Mekah. Kita lihat di sebelahnya, ja'a akhun li min Makkata. Ada keterangan di dalam kurung, ja'a ahadu ikhwati. Berarti telah datang salah satu dari saudara-saudaraku. Berarti lawan bicara tidak tahu saudaranya yang mana yang datang ya, hanya yang diketahui salah satu dari saudara-saudaranya. Sedangkan kalau kalimat yang pertama, ja'a akhi min Makkata, telah datang saudaraku. Nah, berarti sudah ma'rifah ya, lawan bicara sudah tahu bahwa yang datang saudara yang itu. Kemudian di nomor 2 contohnya, dhahabtu li ziyarati sodiki. Saya telah pergi untuk mengunjungi temanku. Temanku berarti sudah ma'rifah karena diidofakan ke domir ana, saya. Kemudian kalimat sebelahnya, dhahabtu li ziyarati sodiqin li. Kita lihat sodiqin li ya, sodiqin dia nakiroh kan ya, berarti kita lihat dalam kurung keterangan ya sama dengan li ziyarati ahadi asdiqai. Jadi dengan arti kata bila dia nakiro berarti dia mengunjungi salah satu dari temannya. Dari banyak-banyak temannya kita tidak tahu mana yang dikunjunginya. Kemudian di contoh ketiga, askunu ma'a qaribi. Saya tinggal bersama kerabat saya. Nah berarti kerabatnya itu sudah dikenal dengan lawan bicara bahwa yang dimaksud dia kerabatnya karena sudah dimakrifahkan dengan diidofan ke domir ana. Kemudian kalimat di sampingnya askunu ma'a qaribin li sama dengan ma'a ahadi akribai ya. Berarti dengan salah satu dari kerabat-kerabatnya. Kita tidak tahu dia tinggal dengan kerabat yang mana ya. Alhamdulillah. Nah, di sini disampaikan bila susunannya mudhof ke ana berarti dia sudah ma'rifah, sudah sama-sama diketahui oleh lawan bicara. Nah, bila susunannya nakiro seperti akhun li, berarti salah satu saudara saya, bermakna begitu. Sodikin li berarti salah satu teman saya. Kemudian qaribin li berarti salah satu kerabat saya. Ya, kita tidak tahu kerabat yang mana atau teman yang mana atau saudara yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai latihan 15. Terakhir kita akan masuk ke kata-kata yang baru. Ya, kita akan mendapat banyak sepertinya dari pelajaran ke-11 ini ya. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru diantaranya adalah darosa. Darosa dia fi'il, darosa yadrusu, artinya belajar. Kemudian sakana yaskunu, artinya tinggal ya. Sekarang sudah dibiasakan ketika kita menyebutkan fi'il madi bersama dengan fi'il mudhari'nya. Seperti kata-kata yang baru di sini, darosa yadrusu. Darosa itu fi'il madi, yadrusu fi'il mudhari. Begitu seterusnya. Saya ulang, darosa yadrusu belajar, sakana yaskunu tinggal, syakara yashkuru syukur, nazala yanzilu turun ya, bahasa yabhasu membahas, sa'ida yas'adu artinya naik atau menanjak. Kemudian arafa ya'rifu artinya mengenal atau mengetahui. Kemudian mata yamutu ya mati, wafat. Kemudian nasitu ya nasitu ini fi'il mudhari'nya nasiya yansa ya, nanti dia termasuk fi'il mu'tal, nanti kita akan belajar. Nasitu artinya saya lupa ya, tuh di situ domir ana, saya lupa, ini fi'il madi ya. Kemudian qaribun jamaknya akribau artinya kerabat. Unwanun
jamaknya anawinu, dia bisa berarti alamat. Bitoqatun, jamaknya bitoqatun, ya dia jamak muannas salim, artinya kartu. Mahattotun, jamaknya mahattatun, artinya halte. Thawbun, ya jamaknya thiyabun, artinya baju, pakaian. Kemudian risalatun, jamaknya rosailu, artinya surat. Hallakun, jamaknya hallakuna, dia termasuk jamak mudzakkar salim, artinya tukang cukur. Kemudian mustaushofun, artinya klinik. Saidaliyatun, artinya apotek. Aruzzun, ya nasi. Qadimun, artinya akan datang atau ke depannya begitu. Kemudian khailun, ya jamaknya khuyulun, artinya kuda. Baik, telah selesai kita membaca al-kalimatul jadidatu, ya menandakan kita telah selesai membaca dan mempelajari serta menjawab latihan-latihan di pelajaran 11 secara keseluruhan. Dengan demikian kita selesai sampai di sini. Semoga tetap mempelajari bahasa Arab, semoga tetap semangat. Insya Allah kita akan lanjutkan ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.